Udah belum nih? Udah. Udah ya? Oke, hai, selamat malam. By the way, thank you for clicking this video and don't forget to like, comment, and subscribe. And the important thing is, jangan lupa di-share karena malam ini kita live, guys. Halo. But anyway, kita dari After Office Radio bareng gue Aca yang bakal nemenin lo malam ini ngobrolin hal-hal tertentu yang insya Allah sih ya menarik, bermanfaat, dan juga ya kalau rada-rada garing dikit nggak apa-apa lah ya, maklumin aja karena namanya juga ini episode pertama di YouTube channel ini ya. Jadi jangan lupa buat di-share buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau mungkin udah dari tadi nungguin. Thank you so much. Pokoknya jangan lupa di-share. By the way, gimana nih kabarnya untuk semua pendengar atau nonton? Cila, udah ada pendengar. Karena ya kita konsepnya emang kayak radio ya. Jadi bisa ada yang dengar atau bisa ada yang nonton karena kita platformnya di YouTube kayak gitu. Kalau gue sendiri sih gue baik-baik aja. Dan juga kalau ngomongin COVID, ya alhamdulillah lah ya di sini udah mulai single digit sih angka positifnya. Dan juga semoga di Indonesia juga bisa secepatnya untuk no case-nya ya. Dan bisa balik ke pekerjaan normal lagi dan hal-hal yang pastinya positif. Cuma jangan keluar keluar rumah. Tetap aja di rumah teman-teman kalau emang regulasi pemerintahnya masih disuruh di rumah aja. Gak usah keluar karena banyak banget loh hal-hal yang bisa teman-teman lakuin di rumah aja, kayak kita ini ngebuat podcast, kita ini ngebuat radio karena kita gabut. Ya, jadi buat teman-teman yang sekiranya 3 bulan di rumah aja udah bosen nih gue nih gitu kan ya, nggak apa-apa, coba aja sesuatu hal yang baru, create something new or apalah gitu, yang kalau memang nggak punya ide apapun ya udah deh tidur aja, setidaknya kalian udah membantu untuk memutus rantai virus COVID-19 gitu ya. Oke, by the way, gue di sini live lewat YouTube-nya Ridho Liswenaldo ya, itu teman gue yang katanya malam ini pengen banget ngobrolin masalah toxic positivity. Kalau teman-teman udah lihat di trailernya, asik, punya trailer juga ini channel. Ini kita bakalan ngobrolin toxic positivity. Nggak tahu ini bakalan berapa jam, bisa jadi sejam, 2 jam, apa 3 jam. Pokoknya jangan bosan-bosan buat dengerin karena walaupun ini di YouTube, teman-teman bisa request lagu lewat live chat. Asik, udah kayak radio beneran. Oke, back to the topic. Jadi teman-teman bisa apapun, mau ngobrolin tentang apa juga bisa. Cuma malam ini kita fokusnya ke toxic positivity. Dan kebetulan karena gue bukan orang yang mumpuni di bidang tersebut, karena kan ini masalahnya tentang psikologis ya. Jadi karena berhubung gue juga bukan anak psikolog dan gue kayaknya kalau psikotes di sebuah perusahaan juga gagal mulu ya. Jadi tidak cocok untuk membahas tentang toxic positivity. Yang pasti gue bakalan jadi host aja malam ini karena kita udah kedatangan seseorang yang bisa dibilang lebih mumpuni lah untuk ngomongin masalah toxic positivity ini. Karena hal ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi di telinga kita, karena kemarin-kemarin udah sempat booming banget masalah toxic positivity ini gitu. Nah, udah bareng kita ada, kita cek ombak dulu yang punya channel, ada Ridho. Hai Ridho. Selamat malam. Selamat malam. Emang nggak salah ngerekrut announcer nih. Waduh. Oke. Ada Ridho ini sebagai pemilik channel dan pemilik After Office Radio ini sebagai pelopor ya. Dan juga ada, tadi sih ngakunya kalau di offline itu Eve gitu. Tapi sama aslinya Novi. Mana nih namanya Novi? Hai, selamat malam. Hai, selamat malam. Waduh, ini udah makan Novi atau gimana? Mohon maaf, kayaknya suaranya agak seret gitu. Minum dulu boleh, Bu? Oh, boleh. Oke, dan juga ada penonton setia kita di belakang aja yang biasanya sih nge-mute, cuma nggak tahu nih ini di-mute nggak ya? Ada namanya Patrick. Halo Patrick. Waduh, kita bisa manggil dia dengan Paman Patrick ya guys ya. Jadi gimana? Saya perwakilan masyarakat umum. Pemuda setempat ya untuk menjaga keamanan terlangsungnya After Office Radio ini ya, Paman Patrick ya. Oke. Thank you loh Paman Patrick udah bersedia untuk menjaga keamanan kita bersama. Oke, balik aja kita lupakan sejenak tentang Paman Patrick. Kita
ngobrol sama Novi dan Rido tentang toxic positivity ini. Ngapain gue Novi, Ya, oke. Novi, kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa sih supaya mungkin teman-teman di sini juga tahu nih yang ngobrol ini orangnya siapa, kerjaannya apa, terus kegiatannya apa, sudah punya pacar belum atau bukan ya, salah. Oke, lanjut. sudah punya pacar belum? Oke, boleh dikenalin dulu. Perkenalan kayak mana ya? Baik, nama Novi. Boleh dipanggil Novi aja. Kegiatan sehari-hari biasalah, kerja, ngantor, ya seperti itulah kegiatan rutinnya. Kegiatan rutinnya gitu ya. Dan kalau boleh tahu tuh tertarik dengan bidang psikolog itu sejak kapan sih? Iya, sebenarnya sih lucu aja dulu pilih psikologi. Jadi kan dulu itu sebenarnya nggak suka gitu sama yang namanya bidang-bidang kesehatan kayak gitulah. Jadi nggak tahu dulu itu kalau psikologi itu termasuk dalam bidang kesehatan gitu. Jadi dulu itu milihnya menghindari lah yang bagian-bagian kesehatan, bagian kedokteran gitu kan. Tapi jadi dulu mikirnya psikologi itu hanya ilmu sosial gitu. Jadi maksudnya nggak ada kaitan lah dengan kesehatan. Ternyata psikologi itu bagian dari kesehatan juga gitu, kesehatan jiwa kan gitu. Tapi setelah masuk psikologi ya banyak hal lah yang dipelajari, ya akhirnya sukalah dengan dunia psikologi gitu. Oke, tapi Novi sendiri nggak sakit jiwa kan ya karena mempelajari psikologi? Sekalian rawat jalan juga sih sebenarnya. Oke. Nah, Novi kan udah di-invite sama yang punya channel nih, walaupun kita tuh cuma numpang ya di sini ya. Iya, numpang sih sebenarnya. Nah, kan udah diomongin kalau bakal ngobrolin tentang positivity ini. Sebelumnya tuh gue juga udah pernah dengar toxic positivity ini kayaknya lagi happening banget di Twitter sempat. Nah, kalau secara sisi psikologisnya banget itu sebenarnya artinya ini apa sih? Kalau secara psikologi, sebelum bahas ke psikologi deh gitu. Kalau secara umum sih sebenarnya toxic positivity itu keadaan di mana seseorang itu lebih mementingkan emosi positifnya dan menekan emosi negatifnya gitu. Jadi selalu berusaha untuk memunculkan emosi positifnya tapi dia menekan emosi negatifnya gitu. Sebenarnya kalau dari sisi psikologisnya itu nggak baik ya gitu, karena sebenarnya dari sisi psikologis setiap perasaan itu baik emosi positif ataupun emosi negatif itu punya manfaat tersendiri gitu loh, punya dampak tersendiri gitu. Jadi nggak harus manusia itu selalu menampilkan emosi positif dan nggak selalu juga sih harus menekan emosi negatifnya gitu. Jadi harus diseimbangkan, harus balance gitu lah. Oke. Cuma ketika toxic positivity ini kan kayak baru boomingnya baru deket-deket ini ya, bukan dari dulu. Nah, sebenarnya itu emang apakah ada emang teori tentang toxic positivity ini dari zaman dulu atau emang ya kayak sebutan anak-anak aja gitu, karena menurut mereka toxic positivity ini sangat ganggu banget gitu di kehidupan sehari-hari. Iya sih, benar. Sebenarnya mungkin dari dulu sebenarnya itu udah ada, cuma mungkin untuk sebutan toxic positivity itu memang boomingnya itu sekarang gitu. Tapi teori yang menjelaskan tentang toxic positivity itu kalau dari psikologisnya, kalau dulu ya nggak pernah sih dipelajari secara mendalam gitu. Cuma mempelajari tentang emosi positif, emosi negatif itu ada gitu. Tapi yang membahas detail mengenai istilah toxic positivity itu sih nggak ada sih di psikologi gitu. Oke. Sebentar Novi ditahan dulu untuk ilmu-ilmunya. Gue pengen nanya dulu ke Rido juga sih sebenarnya. Dok, lu masih di situ monitor 86 tolong. Mantul emang. Iya, gini Dok. Kenapa sih harus ngebahas toxic positivity? Harusnya sih ini pertanyaan pertama ya yang gue lontar. Cuma ya nggak apa-apa lah ya, namanya live gitu ya, semua kesalahan tetap terada pada host atau MC gitu. Oke. Kenapa sih harus toxic positivity yang lu terima, lu untuk bahas? Apa karena emang lu lagi ngalamin atau mungkin sekitar sekeliling lu memang banyak banget orang toxic, atau gimana nih concern lu? Sekarang lu udah ada skrip nih, Cak? Apa? Udah ada skrip ya?
Nggak ada, gue literally nggak ada skrip, sumpah. Asli, gue nggak punya skrip sama sekali, coy. makanya harusnya ini pertanyaan tuh pertama. Nah, makanya tuh kebalik kan. Ya nggak ada sih. Tiba-tiba aja ide bikin gitu. Ya, kayaknya seru gitu kan. Melihat orang yang memaksakan diri terhadap hal positif, padahal ya dia tahu itu negatif gitu kan. Dan termasuk juga kalau yang gue tengok ya gimana ya, bukan di pribadi, bukan cuma di pribadi, tapi orang-orang yang menerima curhatan, terkadang orang itu juga toksik, ngerti nggak sih? Ya orang berusaha, orang dalam keadaan not good, terus dia cerita ke temannya dan temannya ya trying to be good gitu loh. Menurut lo itu baik nggak sih? Menurut anak psikologi lah, atau menurut warga setempat? Warga setempat ya. Mungkin Kita warga pokoknya setempat mendengarkan juga pemerhati semua psikologi kan. Iya benar. Iya. Ya makanya gue tertarik aja gitu ngangkat toxic positivity. Oke, tapi sebelum ada hebring kayak gini nih, Dok. Kelakuan yang termasuk ke kategori toxic positivity itu lo tahu nggak itu toxic sebenarnya? Enggak ya? Enggak ya, sama sih berarti. Tapi itu salah nggak sih, Nov? Sebenarnya kayak orang ya udah sih lu juga kan pasti ya salah satunya tuh kayak ya udah sih lu juga masih segitu doang, gua mah pernah lebih dari itu kan termasuk salah satu toxic positivity, bener nggak? Iya benar. Nah itu nah itu sebenarnya salah atau ya sah-sah aja gitu atau gimana sih? Atau maksudnya gini, apa orang yang misalnya gue curhat terus gue dapat perlakuan kayak gitu, apa guanya yang baper atau emang orangnya tuh aja yang agak mohon maaf nggak ada akhlak gitu yang seperti itu? Nggak ada. Jadi sebenarnya konsep toxic positivity itu sebenarnya nggak bisa semuanya itu digeneralisasi, nggak bisa sih, karena setiap orang itu dia berbeda-beda dalam mengelola emosinya gitu. Jadi mungkin bagi sebagian orang nih gitu respon orang lain, misalnya kita curhat nih ke orang gitu kan, gue gini masalah gini, terus ada orang yang ngasih lah masalah lu cuma segitu, gue mah segini gitu, bisa kok gue ngejalaninnya kayak gitu kan. Bagi sebagian orang ucapan orang seperti itu bisa jadi motivasi bagi dirinya, oh iya ya gitu, orang lain aja bisa, kenapa aku enggak gitu kan. Tapi bagi sebagian orang yang memang dalam kondisi psikologis tertentu nggak bisa dia menerima respon yang seperti itu gitu. Jadi nggak selalu sih respon positif dari orang itu bermanfaat bagi yang menerima gitu. Jadi dilihat dulu konsepnya gitu, karena tiap orang itu dalam memilah dan menerima respon emosi, menerima emosi itu baik positif maupun negatif itu beda-beda gitu. Jadi ada bagi sebagian orang itu efektif, tapi bagi orang lain itu enggak gitu. Oke, berarti emang bukan berarti maksudnya si orang itu baper, bukan ya? Bukan, bukan, karena kadar seseorang itu dalam mengelola emosinya itu beda-beda gitu. Karena ada bagi sebagian orang yang memang respon positif dari orang itu jadi motivasi buat dia gitu. Tapi ada juga respon positif orang itu justru malah menghancurkan dia gitu. Oke, waduh, ini pembahasan emang rada sensitif sebenarnya, karena kita agak takut mungkin nanti ada yang bilang kalian lebay banget sih toxic positivity gini pasti ada aja ya orang yang ngomong gitu dengan feedback yang seharusnya yang didapetin bukan yang kayak gitu loh. Nah dan ini juga bakalan menarik banget untuk kalian yang lagi nonton. Ada banyak banget, ini ada 1.000 orang yang nontonin live kita di YouTube. Enggak sih. Waduh, pemuda setempatnya langsung batuk-batuk ya. Di satu RT nonton semua nih. Iya, jadi kita bakalan balik lagi setelah beberapa lagu yang bakalan kita dengerin habis ini. Nanti kita bakalan ngobrolin banyak lagi toxic positivity, dan gue pengen tahu juga nih pendapat pemuda setempat tentang toxic positivity. So stay tuned and hear this song. Dengan lagunya apa sih, Dok? Gue kan nggak tahu ya. Ya pokoknya itulah. Bisa request copyright. Iya.
Apa? Kenapa? Copyright. Request. Apa sih? Kena copyright katanya. Katanya tadi bisa nggak?
Oke, kita balik lagi. Kita masih di After Office Radio bareng gue Aca dan juga ada narasumber kita, ada Novi. Dan juga ada pemilik channel tentunya, ada Rido. Dan pastinya kalau adanya keramaian, rame-rame gini, terus ada acara, harus ada pemuda setempat untuk mengamankan, yaitu ada Paman Patrick ya. Nah, thank you so much buat kalian yang udah klik this video ya. Jangan lupa untuk di-share, di-like, di-komen juga, dan di-subscribe channelnya Rido. Karena barusan dia sedih, pemirsa. Nggak boleh, itu rahasia dapur ya. Oke, balik lagi kita ngobrolin tentang toxic positivity. Tadi di belakang udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, Novi, untuk ngomongin toxic positivity. Novi ada di tempat atau lagi live group karena nggak sanggup? Ada di tempat. Ada ya. Oke. Kirain sudah melambaikan tangan ke kamera sis begitu. Belum. Kebetulan ini bukan malam Jumat ya, jadi nggak usah melambaikan tangan ke kamera ya. Oke. Gue dapat titipan pertanyaan sih tadi. Salah satunya dari ada pendengar setia kita. Asik, pendengar setia. Padahal juga dari orang dalam. Itu ada. Iya, jadi tadi tuh ada yang nanyain tuh tentang hubungan antara toxic positivity dengan self control gitu. Tadi kan kita udah ngebahas toxic positivity itu apa, dan juga Rido kenapa sih ngambil tema ini gitu untuk yang diobrolin malam ini. Nah sekarang pertanyaan yang menarik juga, hubungan toxic positivity sendiri dengan self control. Nah mungkin Novi bisa jelasin dulu tuh self control itu sendiri apa sih gitu, dan apa hubungannya dengan toxic positivity gitu. Jangan terbalik lidahnya. Gimana? Yuk, Kontrol ya. Berat ya bahasannya ya. Self control, Iya kontrol nih. diri. Sedangkan diri sendiri belum tentu bisa self control ya. Iya. Bener juga, self control bahasannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja bahas. Nanti kalau dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan boleh gitu. Jadi kalau dari sisi psikologis, ini karena basicnya psikologi ya, jadi kaitannya tuh selalu ke psikologi lagi gitu. Nah jadi kalau dari sisi psikologinya, kontrol diri itu kemampuan dari seseorang itu untuk bisa mengarahkan tingkah lakunya itu sesuai dengan kemampuan dia gitu, sesuai dengan norma yang bisa diterima oleh lingkungan gitu. Tapi sebenarnya untuk konsep kontrol diri itu sendiri memang masing-masing orang itu berbeda ya dalam definisi self controlnya gitu. Karena ada beberapa orang itu yang memang bagus dalam self controlnya, ada juga sebenarnya bukan dibilang nggak bagus sih, cuma ada beberapa yang memang belum bisa mengembangkan self controlnya seperti itu. Kalau untuk hubungan antara toxic positivity dengan self control, sebenarnya memang kalau dilihat secara itunya memang harusnya berhubungan gitu, karena ketika seseorang terpapar dengan toxic positivity pasti tubuhnya atau dirinya itu merespon kan gitu. Nah respon dirinya terhadap toxic positivity itulah sebenarnya yang bisa mencerminkan gimana sih self controlnya gitu. Oke, jadi berarti maksudnya ketika seseorang masih belum bisa mengontrol dirinya sendiri, apa dia bakalan lebih gampang untuk sensitif dengan toxic positivity ini atau gimana? Sebenarnya kalau dikaji-kaji sebenarnya sih iya gitu, karena kontrol diri yang baik itu memang sangat diperlukan ketika seseorang itu terpapar dengan toxic positivity gitu. Tapi sebenarnya di sini untuk toxic positivity itu sendiri nggak hanya diri sendiri loh yang berperan gitu, karena kita sebenarnya juga membutuhkan orang lain dalam menghadapi toxic positivity ini juga gitu. Memang kontrol diri itu harus ada dulu gitu, supaya ketika terpapar toxic positivity itu kita bisa bisa menjalaninya gitu. Tapi tetap kita butuh orang lain juga gitu, karena ketika kita ada masalah gitu terus kita ceritakan ke orang lain, sebenarnya kita membutuhkan tidak hanya simpati sih dari orang gitu, tapi juga membutuhkan empati gitu.
Oh, Tapi oke. memang kontrol dirinya memang harus ada terlebih dahulu gitu, agar ketika masalah terus kita direspon orang lain itu kita bisalah mengatasinya sikit-sikit gitulah. Oke. Cuma menariknya gini sih kalau gua baru mikir ya, ketika orang Baru lost mikir ya. akan self controlnya, ya biar gua kayak ada otak Iya, biar kayak ada gitu, otak. Dok. Jadi kayak misalkan, tapi Novi kalau misalkan emang nggak, silakan lambaikan tangan ke ya. Siap-siap. Pokoknya kita di sini sharing aja sih. Jadi mungkin buat yang dengar setelah kita live ini juga bisa kasih komentar juga di bawah, sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, balik lagi ke ini gua, ketika orang lost terhadap self controlnya, means kayak dia masih belum bisa untuk melakukan self control gitu ya, otomatis dia akan mudah untuk sensitif begitu ya terhadap toxic positivity itu. Nah, gimana kalau orang yang bisa nih ada self controlnya udah bagus banget gitu. Nah, waktu dia, gue nggak tahu nih ya, secara awam aja sih gitu, gue misalkan orang yang bisa mengatur emosi-emosi yang ada di diri gue gitu. Ketika gue share sesuatu atau gue curhatan, gue butuh saran, terus orang akan memberikan toxic yang tadi itu, toxic feedback gitu kan, Positivity. toxic positivity itu gitu. Nah, ketika gue menerima itu, terimanya dengan positif juga tentunya. Pas kan nggak mungkin gue kayak gue diginiin sih, nggak mungkin kayak gitu kan, punya self control yang baik terhadap gue. Cuma apakah orang self control yang baik itu bakalan lama-lama dia juga bakalan toxic terhadap dirinya sendiri gitu loh, ngerti nggak? Kayak lo lama-lama nih, lo kayak dapat terus tuh, namanya juga manusia, dapat kayak gitu mulu, itu pasti akan jadi kebiasaan, jadi daily gitu kan. Jadi kayak ya itu dia, diri dia gitu. Jadi kayak entarnya kayak mungkin manusia mah biasakan sesuatu hal cuma 1 hari plus gitu. Nah, setelah itu bisa aja malah entar misalnya dia punya masalah, oh ya udahlah baru cuma segitu, malah lost gitu loh jadinya. Bisa nggak sih kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya konsep toxic positivity itu kan dia itu nggak hanya satu arah. Jadi konsepnya itu toxic positivity itu keadaan di mana seseorang itu nggak membiarkan emosi negatif itu ada pada dirinya dan juga orang lain gitu. Jadi ketika dia memberikan respon positif ke orang lain, sebenarnya dia sendiri itu juga toxic positivity gitu loh, karena dia sendiri juga merepress emosi negatifnya gitu. Dan ketika dia berhadapan dengan orang lain yang punya masalah gitu, dia juga berusaha untuk memberikan respon positifnya gitu. Jadi nggak hanya respon terhadap orang lain aja yang bersifat toxic positivity gitu, tapi orangnya itu juga dalam dirinya itu ada toxic positivity gitu loh. Oke, sangat menarik ternyata ya kalau dikaji. Oke, tapi kalau untuk Novi sendiri, masih dari gue ya, kalau Novi sendiri pernah nggak sih, mungkin ada yang keinget deh, mungkin kalau udah lama-lama adanya toxic positivity ini sendiri yang diomongin, maksudnya di labelin ini toxic positivity nih gitu. Sebelum itu ada nggak sih pernah ngelakuin hal itu? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sih banyak sebenarnya toxic positivity itu, dan diri sendiri juga sering sebenarnya melakukan yang berbau-bau toxic positivity gitu. Kadang kita kan dalam pekerjaan, misalnya nih dalam pekerjaan gitu kan, ketika kita lelah dalam terus kesal dengan sebuah pekerjaan, terus kita merepress emosi negatif kita, lah orang lain aja ada yang lebih berat dari gue kerjaannya gitu loh, kenapa gue cuma segini, udah langsung nyerah kayak gitu loh. Sebenarnya itu kan nggak bagus gitu. Ketika kita punya masalah, harusnya kita luapkan emosi negatif itu biar semuanya itu plong gitu loh. Jadi ketika ada hal baru lagi masuk, kita bisa terima gitu. Nah, ketika kita selalu merepress emosi negatifnya itu, ketika ada hal-hal baru yang masuk, justru makin jadi tekanan buat kita gitu. Oke, berarti maksudnya nggak mungkin di atas dunia ini orang toxic positivity gitu sebenarnya ya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain juga. Iya. Oke, bisa dibungkus lah yang kayak gitu. Jadi teman-teman nggak ada salah sih sebenarnya, kalau menurut gue ya, sekali 2 kali mungkin nggak masalah, tapi jangan dijadikan keseringan gitu, karena ya nggak bagus juga ya untuk mental seseorang juga gitu ya. Iya, memang nggak bagus
itu larinya nanti ke kesehatan mental, ke psikologisnya gitu. Oke. Nah, dari Rido atau dari Rido dulu deh. Ngapa? Dari yang tadi Dok. Udah mikirin apa aja pertanyaan yang ada di kepala lo. Secara kan ceritanya Anda tidak punya teman gitu kan. Terus juga nggak boleh berkata-kata kasar lo di sini ya. Boleh, ini kan YouTube, bukan boleh. Nggak ada KPI di sini. Oh nggak ada ya, oke. Itu ada pemuda setempat, izin dulu dong sama. Udah sempat hilang kayak. Mana hilang? Demit doang. Nah, Dok, lo ada mau nanya dulu nggak? Lanjutin lagi. Gue nggak ada mau nanya sih, cuman ya itu yang kayak lo bilang tadi kan ya, ketika lo merasakan hal yang sedih gitu kan, dan lo mencoba untuk ngambil sisi positifnya, ya awal-awal sih oke gitu kan, ya lama-lama sisi negatif lo nggak keluar, ya sama aja jadinya, apapun masalah ya bakalan tetap down gitu loh. Jadi menurut gua orang punya masalah itu salah nggak sih gitu loh, sebenarnya kan nggak salah. Iya kan? Punya masalah itu nggak salah kan? Cuma tergantung kita mengeluarkannya, ya nggak sih? Iya. Enggak. Ada iya. Wakonda. Kenapa Bang Pet? Kenapa? Mana Bang Pet tadi? Apa? Kenapa salah menurut Bang Pet? Kenapa coba? Gue sebagai orang yang sering berpikir positif lah. Oke. Yang selalu katanya kan, terus nuzon gitu ya Bang ya? Iya tadi kan katanya semakin ditumpuk, semakin apa tadi lagi? Nggak diselesaikan lah istilahnya. Nggak bisa. Dan semakin menganggap positif malah semakin numpuk kan. Ya. Kok gue enggak ya? Gue setiap masalah tahan apa ya, gue nggak tahu juga. Gue sering pikiran positif. Tiap ada masalah jalannya dua, kalau nggak diselesain biarkan waktunya menyelesaikan. Oke. Ya, dan itu nggak jadi beban terus menurut gue. Nggak ada masalah kok, gue pikir positif. Oh mungkin nih takdir Tuhan, mungkin ini emang udah apa namanya, udah karena jalannya kesalahan gue, ya emang jalannya atau kesalahan gue. Ya gue nganggapnya itu jadi kayak pengalaman, jadi kayak peringatan dini lah, atau ya lebih kayak ya pengalaman sih, lebih ke situ. Jadi gue nggak pernah numpuk gitu rasanya, ya biasa aja gitu. Cuma atau orang yang apa toxic positif nih, dia emang memendam, dia emang dendam, atau dia emang nggak menemukan masalahnya, cuman dia selesain. Nah kata-kata yaudahlah nggak usah dipikirin, nah kan itu nggak selesai jadinya. Mungkin karena itu numpuk terus, jadi emosinya nggak stabil, jadi ada amarah yang dibawanya terus. Kalau gue sih lebih tetap positif, cuman ya gue kalau udah mutusin untuk melupakan ya udah gitu. Nah iya gitu. Jadi nggak numpuk. Cuma bukannya gini, sebelum menjadikan itu sebuah hal yang positif Bang, paman. Nggak kebiasaan manggil paman coy. Jadi maksudnya bukannya ada kecamuk merah muda, merah jambu. apaan? Enggak, sebelum itu menjadi hal yang positif ya. Itu bukannya mungkin zaman dulu banget Bang Pet mungkin punya punya kesedihan atau luka yang mendalam kayak gitu loh Bang. Tapi pada akhirnya itu ujung-ujungnya ya udahlah, udah jalannya gitu. Cuma sebelum itu ya udahlah dan pasrah itu tadi, itu sebelumnya pasti ada pertarungan sengit dulu dong antara negatif dan positif di Bang Petnya dulu gitu. Sebelum sekarang ya. Kalau sekarang mungkin udah hasil jadi dari zaman dulunya Bang Pet gitu loh.
Tapi siapa tahu di zaman dulu itu Paman, negatif paman. sama positifnya itu adu gitu loh Bang. Iya nggak, kalau negatif positif beradu itu emang nggak harus zaman dulu sih, dari sekarang pun masih gitu. Cuman ya gue orang positif kata gue. Semua tindakan yang gue ambil adalah hal yang banyak positifnya daripada negatifnya. Jadi itu yang gue putusin. Ya jadi nggak mikirin negatifnya loh. Gue nggak mikirin negatifnya, memikirin positif doang. Pun yang di negatifnya kan ya pasti ada kepikiran lah. Ada, cuman ya gue nggak memilih ke jalan itu. Maksudnya kalau dibilang ke self control gue bilang ngapain lu mikirin yang negatifnya, padahal yang di positifnya ada. Berarti Lebih gitu. Berarti Nov bisa dibilang Bang Pet ini salah satu contoh yang self controlnya baik, bener nggak? Iya, bagus. Nggak juga, nggak selalu. Enggak, bukan nggak selalu, cuma maksudnya bukan secara keseluruhan. Cuma maksudnya untuk tema kita malam ini, toh terbukti dengan lo bisa ngasih tahu ke kita kalau lo adalah orang yang positif, sedangkan kayak apa ya? Antara positif atau nggak peduli sih sama hidup, ya nggak sih? Atau enggak ya? Mungkin kalau Bang Pet itu kontrol dirinya itu lebih ke kognitif kontrol kali ya. Jadi lebih memikirkan manfaat-manfaat positifnya aja gitu. Ngapain sih nggak ada juga sih sebenarnya dampak negatif gitu. Mending yang positifnya aja. Mungkin lebih ke gitu ya Bang Pet. Iya, Lebih ke ya. pikirannya gitu loh, kontrol pikirannya gitu loh, kognitif kontrol. Jadi sebenarnya kan dalam psikologi itu ada beberapa jenis kontrol diri gitu. Udah lupa juga sih sebenarnya, cuma ada beberapa yang diingat gitu. Ada beberapa jenis kontrol diri. Ada yang behavioral control sama cognitive control namanya gitu. Jadi kalau behavioral itu lebih ke mengubah perilakunya gitu. Kalau yang kognitif itu mengubah pola pikirnya gitu. Mungkin Bang Pet lebih ke cognitive control ya. Wow. Jadi lebih mengarahkan pikirannya itu untuk selalu berpikir positif terhadap hal-hal, terhadap semua hal lah gitu kan Bang Pet. Bisa jadi sih, hebat juga gue kalau gitu. Boleh ntar dikasih atau di share gitu tips-tipsnya mungkin buat Rido sih, karena anaknya tuh negatif mulu sih kayaknya. Makasih ya. Makanya lo harus ada pembelaan dong, jangan cuma jadi diem doang. Ya, Pengen gimana channel. ya? Menurut gue being positif itu bagus. Ya, yang gue tangkap dari cerita Bang Pet tadi ya itu being positif kan. Cuman yang gue maksud di toxic ini ya, misal nih, gue lagi mau cerita masalah hidup, gitu kan. Terus sama lo lah, Cak. Terus lo nanggepinnya ya slow aja kali, gitu kan. Gue juga pernah gitu kan. Menurut lo apa sih? Gue nerima nggak sih gitu loh? Kalau gue pribadi, gue nggak nerima gitu loh. Gue nggak nerima terhadap respon lo yang kayak gitu. Nah itu yang gue anggap toxic. Gue pengen cerita kenapa lo jadi banggain diri sendiri. Toh apa yang jadi hakim ya? Hah? Jadi hakim ya? Iya Iya, benar-benar dia- jadi hakim. Iya kan jadi hakim, udah lu positif aja lah. Oh, Iya. Nah itu. dia lebih parah kok daripada lu. Ah itu. Di situ letak toksiknya menurut gue ya. Itu sih. Mungkin menambahkan aja sih dari pemilik channel kan. Sebenarnya itu dikembalikan lagi sebenarnya ke konsep diri masing-masing. Tadi kan sudah dibahas bahwa tidak semua orang itu kapasitas dalam merespon segala sesuatunya itu sama. Contohnya kayak Bang Pet mungkin dia lebih bisa kontrol dirinya itu lebih bagus, jadi lebih bisa untuk memberikan respon positif terhadap semua hal gitu. Beda lagi dengan orang lain gitu, karena ada beberapa orang itu yang sebenarnya memang butuh support dari orang lain juga gitu. Jadi kan balik lagi ke kontrol diri. Jadi sebenarnya kontrol diri itu ada yang internal, ada juga yang eksternal. Kalau Bang Pet itu tadi contoh kontrol dirinya itu lebih ke internal. Gitu, dia bisa menyelesaikan setiap permasalahannya itu sendiri. Nah ada juga orang yang memang self kontrolnya itu
dari orang lain gitu. Jadi dia memang butuh dukungan, support dari orang lain gitu. Untuk kasus toxic positivity sih sebenarnya orang yang terpapar dengan itu sebenarnya hanya butuh orang lain itu merespon dia juga, maksudnya memberikan respon yang sama dengan emosi yang diluapkannya gitu. Jadi ketika seseorang memberikan respon positif, tetapi orang yang menyampaikan masalahnya itu nggak bisa menerima gitu, dia sebenarnya mengharapkan respon yang sama dari orang lain gitu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman buat obrolan toxic positivity agak semakin panas untuk segmen 3. Nah nanti kita bakal balik lagi di segmen 3 sebelum kita bakal ngobrolin hal yang lebih jauh lagi atau mungkin hal-hal baru lagi tentang toxic positivity. Jangan kemana-mana, tetap di After Office Radio.
Gue ribut nggak sih di Enggak, situ? enggak. Lagi ada yang masak di rumah gue soalnya. Enggak, aman kok. Di online. Udah online. Cek halo. Oke, balik lagi masih di After Office Radio dengan tema Toxic Positivity, masih bareng Novi, Rido dan juga Paman Patrick yang pastinya kenapa tiba-tiba gue masih opening? Oh iya. Ya maklum ya guys ya, karena kita tetap masih, gue bilang lagi, kita tetap masih pertama siaran. Jadi sebentar. Suka-suka aja ya. Iya, jadi masih suka-suka, dan barusan gue juga dengar di live ini agak delaynya panjang banget, cuma nggak apa-apa. Tadi kita udah ngobrolin, bahkan debate di belakang, nggak debate juga sih, tukar pikiran lah ya di belakang tentang toxic positivity ini sendiri gitu. Nah, banyak banget sebenarnya memang yang gue tadi, bahwa salah psikologi ini nggak cuma satu akar gitu, karena banyak akar yang harus dikaji gitu loh. Nah, mungkin buat kalian yang ada di sini sekarang, atau mungkin nanti kalian nontonin ini setelah live ini berakhir, menurut kalian sendiri atau mungkin pengalaman kalian, ada nggak sih pernah yang kerasa banget gitu tentang toxic positivity yang kalian terima atau yang kalian atau mungkin bahkan kalian yang ngasih ke orang gitu? Tulis di kolom komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, balik lagi ke Novi. Novi, ya. Halo. Ya, masih sanggup ya? Sudah minum ya? Masih ya. Saya yang nggak sanggup nih, saya lapar. Mari kita tuntaskan permasalahan toxic positivity ini malam ini. Iya, harus tuntas ini. Kalau nggak, saya masih di Uber sama yang punya channel, Bu. Itu juga pasti di Uber. Oke, tadi menarik sih bahasan tentang di belakang ya, kita bahas di belakang tadi tentang feedback. Belum tentu 100% orang yang memberikan feedback terhadap cerita seseorang itu disebut toxic. Kenapa? Karena ya mungkin dia tidak tahu tentang permasalahan yang sebenarnya, atau mungkin dia nggak pernah mengalami itu, jadinya dia cuma bisa ngasih, oh ya udah semangat bro gitu, oh ya udah orang lebih banyak lagi kok, ya udah lu semangat deh jalanin hidup, mungkin kayak gitu. Nah, tapi gue mengambil sisi terbalik sih, karena tadi nggak sempat ngomong ya, gue baru kayak ya tapi ngomong lagi gitu. Jadi ya udah, gue di live nih ngomong. Kalau tadi dari kacamata si pemberi feedback, gue tuh kayak ngelihatnya dari kacamata yang cerita gitu. Ketika dia mendapatkan toxic positivity itu mungkin berupa kata-kata yang kayak lu harus positif aja lah orangnya, ya udahlah jangan negatif, udah semangat aja kayak gitu. Apa itu karena dia ekspektasi dia yang tinggi terhadap si lawan bicaranya dia gitu. Maksudnya ketika kita berbicara sama orang, pasti kita di otak itu, mungkin beberapa orang, mungkin enggak semua orang gitu, cuma beberapa orang itu pasti ada yang punya ekspektasi sendiri terhadap feedback yang diberikan atau dilontarkan oleh lawan. Nah, apakah toxic positivity ini juga berlangsung ketika si pembicara atau si yang cerita ini, yang punya masalah, itu punya ekspektasi tinggi terhadap lawan bicaranya? Ini kacamata terbalik ya. Tadi kan kacamatanya dari si lawan bicaranya gitu ya. Nah, ini dari si yang cerita. Menurut Novi gimana? Jadi sebenarnya kan bagi orang yang punya masalah gitu, ketika dia menceritakan masalahnya kepada orang lain, biasanya kayak kita juga lah, kita kalau mau cerita masalah pasti kepada orang-orang yang kita percaya juga gitu loh. Jadi kepada orang-orang yang memang benar-benar kita percaya gitu. Jadi ketika kita menceritakan masalah kita ke orang lain, sebenarnya memang ekspektasi kita itu orang itu juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan gitu. Itu sebenarnya yang kita inginkan gitu loh. Jadi memang punya ekspektasi yang tinggi juga buat lawan bicara ketika kita menyampaikan masalahnya gitu. Beda hal dengan
kalau kita bicara kepada orang, maksudnya yang ya hanya sebatas teman yang kita nggak dekat, pasti kita sebenarnya juga memilah-milah kan masalah apa yang harus kita ceritakan gitu loh. Jadi memang ekspektasi pikiran dari yang menceritakan ini sebenarnya memang berharapnya sama gitu. Orang yang tempat kita cerita itu punya feedback yang sama dengan yang kita inginkan gitu. Nah, jadi ketika si yang cerita, yang punya masalah ini nggak berekspek apa-apa, berarti bisa aja kan, walaupun kayak dia memberikan ya udah semangat ya kayak gitu, karena si lawan bicara nggak tahu mau ngasih apa nih, bisa aja itu hal yang kayak gitu bukan menjadi toxic positivity dong. Gimana? Misalnya kayak gue bilang tadi, jadi kacamatanya dua, satu dari yang pembicara itu nggak memberikan ekspektasi apapun, kayak ya udah gue pengen cerita supaya gue plong aja nih gitu. Ya walaupun sebenarnya secara realnya mungkin nggak munafik ya, orang pasti punya ekspektasi gitu, tapi kita anggap saja dia nggak punya ekspektasi dulu, kayak ya udah plong aja gitu. Nah tapi dari si dari si cara itu dia ngomongin hal-hal yang berbau toxic positivity tadi gitu, kayak dari si A ini ngomong ke si B supaya plong aja, tapi si B ke A itu ngasih toxic positivity tadi, kayak oh ya udah semangat ya gini-gini. Berarti ketika tidak adanya ekspektasi dan tapi ada salah satu contoh kalimat dari toxic positivity dilontarkan, itu tidak akan terjadi toxic positivity kepada si yang menceritakan gitu ya. Menceritakan, benar nggak? Iya benar-benar. Berarti balik lagi, lo jangan ekspektasi tinggi-tinggi dong. Gitu. Ya kadang kan gimana ya, setiap permasalahan itu kan sebenarnya ada kadarnya juga gitu. Ada memang yang masalah itu gak terlalu rumit, ada juga masalah yang rumit kan gitu. Nah ketika kita menceritakan kepada orang lain, terus kita setelah menceritakannya itu merasa plong gitu kan. Nah sebenarnya pada saat itu kan nggak dibilang toxic positivity juga sih, karena kita nggak ada ekspektasi juga kan ke orang itu. Cuma kan ketika kita punya masalah nih, kita hanya ingin didengarkan, itu sudah plong, ya nggak termasuk toxic positivity juga kan sebenarnya buat yang menceritakan gitu loh. Konsepnya kayak gimana ya toxic positivity ini? Mungkin ada tambahan dulu deh dari Bang Pet atau Coba dari Marido. yang di belakang. Ini tadi kita udah ngomongin tentang dua kacamata. Tadi kan Bang Pet cuma ngomongin satu pikiran nih dari yang lawan bicara. Mungkin Rido yang kayak gue bilang tadi, adanya harapan sama ekspektasi dari si pembicara gitu, si yang punya masalah gitu loh. Nah menurut lo ketika itu nggak punya ekspektasi, ada nggak sih? Kenapa nggak tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba suara lo hilang. Jadi gue bingung, ini orang nyambung nggak sih? Masih ada. Oh masih, oke. Nah menurut lo gimana yang barusan kita? Apanya gimana? Aduh, ini susah ya kalau ngomong sama orang akhlak begini, harus dipancing banget, kayak nggak bisa mengambil intisari dari obrolan. Kalau Anda nggak bisa mengambil intisari, ngapain dibahas Pak ini Pak? Saya juga pusing loh Pak ini Pak. Saya harus buka materi. Berat banget ya kajiannya. Iya Bang makanya. Pet. Ayo Bang Pet. Emang yang punya channel nih emang cuci tangan doang. Jangan-jangan pemuda nih nggak mau lagi. Tadi katanya dia abis ya. Mute dia nggak melihat. Jadi apa sih ini? Gimana ya? Ya sama sih yang kayak gue bilang di awal tadi kan. Ya menurut kalau gue, sama nggak usah diomongin lagi dah kalau gitu. Oke, terima kasih. Kalau sama nggak usah diomongin. Oke, terima kasih sudah. Lah daripada gue iya-iyain, ntar gue toxic positivity loh Dok, bahaya ya kan, bener kan? Nah kita nggak boleh, kita harus ya udah, kalau lu nggak bisa nggak usah, udah cut aja. Oke. Nov, kita skip aja pembahasan yang tadi, yang menurut gue itu udah clear juga sih sebenarnya untuk dari dua sudut pandang ya. Jadi
ketika memang orang tidak berekspektasi apapun, ya itu tidak akan menjadi sebuah toksik seperti itu kan. Nah, kemunculan toksik ini sendiri pun, toxic positivity khususnya, itu kan ada di sosial media ya. Di sosial media pada awalnya yang orang nge-blow up, nge-spill obrolan tentang toxic positivity itu sendiri. Sebenarnya apa karena, gimana ya? Sebenarnya gini loh, ketika gue ngobrol sama, anggap gue ngobrol sama Rido gitu, kayak yang dibilang Bang Pet tadi di belakang, oh kalau misalkan dia nggak tahu apa masalah gue dan mungkin dia nggak pernah ngelewatin masalah itu, otomatis dia cuma ngasih, oh ya udah semangat ya udah, pasti gitu doang. Yang harusnya kalau menurut orang-orang sekarang itu benar. Nah, cuma pasti di diri gue juga kalau live-nya, oh berarti gue nggak cocok nih ngobrol sama dia, berarti dia nggak cocok jadi teman bicara gue, nggak cocok jadi pendengar gue, ya udah gue cari yang lain. Segampang itu kan. Nah, cuma apakah toxic positivity ini bisa jadi ke blow up banget itu gara-gara sosial media, Pak? Ketika misalnya kayak influencer atau selebgram nge-share misalnya, aduh mati lampu nih, kayak beberapa hari lalu ya gue ada nge-post, aduh mati lampu PLN 3 jam di Jakarta, nggak ini kasihan banget anak bayi gue tuh kepanasan gini-gini gitu, ngomel di Instagram. Ada DM yang masuk dari si salah satu followers ya, bilang kayak, mbak itu jangan, ya ampun mbak, janganlah apa sih ngomel-ngomel kayak gitu, baru juga 3 jam, saya pernah loh 16 jam, anak saya juga pasti, ya udah kita kan nggak pernah tahu orang PLN di situ kerjanya bagaimana, kita nggak pernah balik mati lampu kayak gini tuh, mereka lagi manjat apalah, diomongin kayak gitu. Nah, apa emang gara-gara sosial media toxic positivity ini? Iya, maksudnya gini, di real life kan segampang itu gitu loh. Kalau emang lu nggak cocok ya lu tinggal, itu orang bodo amat gitu kan. Kalau di sosial media kan ya kayak yang gue bilang tadi, itu gimana? Gimana ya konsepnya toxic positivity itu ya? Kalau sebenarnya kan balik lagi sih, sebenarnya toxic positivity itu kan intinya itu gimana ya, membuat orang itu untuk selalu berpikir positif gitu dan menekan emosi negatifnya gitu kan. Nah mungkin kalau kasusnya di sosial media mungkin kenapa booming istilah toxic positivity itu mungkin karena memang beberapa orang itu mengeneralisir gitu setiap respon positif yang diberikan terhadap permasalahan seseorang itu termasuk toxic positivity gitu kan. Cuma kembali lagi sebenarnya kalau memang untuk di media sosial, contoh influencer itu kan dia ngomong seperti itu, mungkin memang hanya sebatas ungkapan perasaan dia aja gitu kan. Tapi semua orang, kebanyakan orang lagi itu meresponnya itu, ya ngapain sih kayak gitu, gue lebih dari itu kali gitu, lo aja yang terlalu lebay mungkin gitu kesannya kan. Tapi sebenarnya kan kalau orang-orang melihatnya mungkin itu bisa dikategorikan sebagai toxic positivity, tapi itu dikembalikan lagi ke yang menceritakan gitu loh, apa benar bagi dia respon-respon orang itu toxic positivity buat dia gitu kan, belum tentu gitu loh. Jadi memang dikembalikan lagi sih ke diri masing-masing sebenarnya gitu. Toxic positivity yang maksudnya toxic positivity itu buat dirinya itu kayak gimana sih gitu loh. Nggak semua juga kan respon positif dari orang terhadap permasalahan kita itu menjadi toxic positivity gitu loh. Oke. Jadi emang balik lagi ke dari awal, dari kita udah bahas bahwa memang toxic positivity ini balik lagi ke sebenarnya entah itu self control atau mungkin ya dari diri sendiri gitu ya, ekspektasi yang berlebihan untuk lawan bicara atau sebagainya gitu ya. Nah, cuma menariknya nih, gue sempat baca ada kalimat tentang positif tidak selalu baik dan negatif tidak selalu buruk. Nah, menurut lo? Jadi sebenarnya kan kita sebagai manusia itu kan sebenarnya nggak bisa memprogram diri kita itu untuk selalu memberikan
emosi positif gitu. Ada kalanya karena memang kita itu nggak bakal selalu bahagia, senang, segala macam, nggak selalu gitu kan. Nah, dalam hidup itu dia harus balance gitu. Ada emosi negatif, ada juga emosi yang positif itu. Jadi memang nggak semua hal yang positif itu baik bagi kita. Karena ketika sikap positif itu berlebihan justru menjadi racun gitu. Karena kita kan tahu gitu loh, setiap hal yang berlebihan itu bakal jadi racun kan gitu. Nah begitu juga dengan hal-hal yang positif gitu. Ketika misalnya kita punya masalah terus kita selalu berpikiran positif karena dorongan dari lingkungan kita juga berusaha untuk membuat kita itu selalu berpikir positif. Nah sebenarnya itu kan nggak baik buat kesehatan mental gitu. Ketika kita terlalu berpikir positif terus kita mengabaikan nih setiap emosi negatif yang ingin kita luapkan, itu justru nanti membuat kita itu stres, depresi gitu. Dan nanti ujung-ujungnya itu kalau dalam psikologi yang selalu menekan emosi negatif, itu nanti jatuhnya ada nama gangguannya itu psikosomatis namanya gitu loh. Jadi memang ketika ada emosi negatif silakan diluapkan aja gitu. Terkadang kan kita ketika ada masalah itu sebenarnya kita nggak butuh juga sih orang lain memberikan respon untuk penyelesaian masalah kita. Kadang kita ketika punya masalah itu kita hanya ingin orang lain mendengarkan gitu loh. Ketika orang lain mendengarkan itu sebenarnya sudah membantu untuk menyelesaikan masalah kita gitu loh. Oke. Jadi memang ketika ada emosi negatif itu luapkan aja gitu, sampaikan gitu. Lepaskan semua emosi negatif itu. Jadi ketika semua emosi negatif itu udah lepas, kita bisa lega lagi gitu, bisa menjalani hidup yang positif lagi gitu loh. Oke. Tadi udah ngebahas banyak banget dari mulai toxic positivity itu apa, bahkan sampai ke self control, bahkan sampai pesan yang gue tidak tahu itu bahasanya apa, penyakit apa itu tadi? Nah, psikosomatis. Tiba-tiba jebret itu istilah apa itu? Mohon maaf gitu ya. Nah, lu balik lagi kuliah. Makanya kayak yang dibilang sama tempat tadi, memang kalau di sini pasti banget itu nggak bakalan pernah habis. Ada aja ya memang satu teori tapi pasti ada pendapat A, pendapat B, teori A, teori B itu pasti. Jadi yang gue tangkap di sini adalah ya ketika memang punya energi negatif atau saatnya itu pikiran gue ya udah lampiasin aja gitu. Mau habis itu lu obrak-abrik barang atau mungkin lu tengah malam lu jalan-jalan bawa mobil sendiri nyetir gitu kan, yang penting itu terluapkan walaupun tidak kan orang lain, kayak gitu ya. Ya benar. Oke. Nah tapi balik lagi ya, case kita yang nyata nih, real di dekat kita, yaitu kayak Paman Patrick ya, yang sendirinya kalau punya positif nih karena adanya kognitif kontrol. Nah, itu kognitif kontrol itu gitu. Jadi ketika memang terjadi, dia langsung bisa nge-switch bahwa oke, kalau masalah ini nggak bisa kan, ya udah biar dia menyelesaikan seperti itu. Nah, jadi teman-teman balik lagi ya, walau belum punya soal yang baik terhadap diri, yang penting jangan berekspektasi tinggi terhadap orang lain gitu. Jangan gantung terhadap orang lain, karena hidup ini ya dari yang jalanin lo sendiri, jawab sendiri kayak gitu. Udah keren buat teman. Aduh. Ego sendiri aja. Ya kan itu penyimpulan sendiri bahwa biasanya kayak gitu sih kalau di radio ya, jadi gitu saya gitu pasti harus dibahas, harus simpulkan gitu kan. Walaupun ini kok udah simpulkan, emang udah habis? Dia buka cerita deh Paman Patrick nih. Kenapa sih giliran udah mau habis aja baru? Gue kan dengar dari tadi. Gue kasih kesempatan dulu lah. Oh gitu. Cuma sangat-sangat lambat gitu. Yang 9:10 kita break dulu. Ntar sampai segmen keempat. Nanti segmen keempat kita bakalan balik lagi. Paling untuk kesimpulan dan sedikit mungkin ada perdebatan selama 15 menit lagi, kita nggak tahu. Yang penting stay tune di channel YouTube Riddle is After Office Radio.
bareng gue Aca.
Balik lagi di After Office Radio, yang pasti di YouTube channel Ridho Liswanaldo bareng gue Aca, alias Agurlanda, alias banyak lah aliasnya ya. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di After Office Radio, kita lagi ngomongin tentang toxic positivity. Udah banyak banget, udah ada 3 segmen sebelumnya. Kalian bisa agak geserin aja ke belakang dan nanti insya Allah ya ini podcast dan pembahasannya ini bakalan di save ya Doya sebagai video ya, apa gimana? Pasti. Apa lu nggak mau save? Oke. Oke ya, jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian ketinggalan live-nya, nanti bakalan tetap di-share. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe this channel. And thank you for clicking this video by the way. Di sini ada gua Aca dan juga ada 3 orang lainnya, yaitu Novi sebagai narasumber sih untuk dari bidang psikolog. Iya dong. Terus ada Ridho sebagai pemilik channel yang jadi operator juga, dan yang dari tadi ya sama sih kayak pembahasan gue di awal ya, nggak ada gunanya juga. Terus juga ada pemuda setempat, ada Paman Patrick ya, yang dari tadi di belakang tuh kayak berapi-api banget kalau udah ngomongin tentang toxic positivity dan lain-lainnya. Semoga sih nanti di beberapa menit lagi, tinggal berapa ya, 14 menit lagi ini, Paman Patrick itu bisa mengutarakan pendapatnya saat online ya, gitu. Nah, tadi udah dibahas tentang toxic positivity itu seperti apa, terus juga ada apa hubungannya dengan self control dan juga dengan ekspektasi versus realita gitu ya. Dan sempat bahas juga tentang toxic positivity, apakah memang berlangsungnya di sosial hanya karena kehidupan di sosial media atau di live juga. Balik lagi ke Novi, boleh nggak sih sedikit aja mungkin agak melenceng dan kayak tadi kita bahas di belakang, sebenarnya itu jauh berbeda, cuma boleh dong mungkin ada yang nanya juga sih di sini, mungkin ya bertanya-tanya apakah toxic people itu sama dengan toxic positivity atau mereka berkaitan ataupun mereka berbeda, apa sih yang bisa membuat mereka mungkin selaras atau berkaitan? Untuk istilah toxic people sama toxic positivity mungkin itu bisa dikatakan berkaitan kali ya gitu. Karena kalau toxic people itu lebih ke orangnya gitu. Misalnya nih toxic people itu lebih ke gimana sih kita melihat kehadiran orang itu membuat gimana ya, nggak nyaman buat kita gitu loh. Jadi ketika kita ketemu dengan toxic people gitu kan, kita pasti berpikir bahwa orang itu nggak baik lah untuk kita dekati, nggak baik untuk kita ajak berteman gitu. Karena toxic people itu biasanya orang-orang yang sering membuat kita kesulitan, senang melihat kita sulit gitu kan, terus selalu memberikan kritikan yang nggak membangun buat kita gitu. Mungkin itu istilah untuk toxic people kali ya. Kalau untuk toxic positivity itu mungkin lebih ke gimana, kondisi seseorang yang nggak membiarkan orang itu memberikan respon yang negatif gitu loh. Atau gimana ya, toxic positivity itu lebih ke kondisi seseorang yang nggak menerima emosi negatif dan berusaha untuk tidak membiarkan emosi negatif itu muncul di dirinya maupun di orang lain gitu. Mungkin toxic people itu lebih ke orangnya gitu. Kalau toxic positivity itu lebih ke responnya kali ya. Oke, jadi Gitu nggak sih? bisa jadi beririsan nggak sih mereka kalau dalam bahasa matematikanya? Bisa jadi sih gitu. Bisa jadi toxic people itu juga toxic positivity dia gitu kan maksudnya. Tapi sebenarnya kalau toxic positif mungkin gini, mungkin kalau toxic people mungkin bisa jadi lah toxic people mungkin orangnya juga toxic positivity, tapi kalau toxic positivity belum tentu sih dia dikatakan sebagai toxic people gitu nggak sih? Nggak tahu. Kalau gue ya itu tadi kayak yang tolong Paman Patrick, menurut Paman Patrick tuh gimana? Tolong diluruskan. Terus dia sekarang mute apalah gitu. Lu bisa nggak sih menyimak sesuatu hal yang kita lagi bahas? Gue lagi lihat Google. Oh gitu. Iya, by the way kita ada di tiba-tiba
muncul di search lah guys ya, tiba-tiba ada After Office Radio. Wow, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk live pertama ya. Iya itu Oke. gara-gara lo itu maka gue nggak fokus. Aduh iya, gue juga yang salah gitu ya. Oke, bener sih, kalau gue sih setuju tentang yang dibilang Novi tadi tentang toxic people dan toxic positivity sendiri gitu. Nah, yang pasti guys, ini kalau kalian emang ada daging kita yang di sini ya, yang berempat di sini ya, ketika emang ada hal yang mau diutarakan lagi tentang toxic positivity itu sendiri, mungkin mau sharing nih pengalaman terpapar oleh toxic positivity itu sendiri, atau kalian yang melakukan toxic itu terhadap orang lain gitu. Boleh sih kalian sharing sekarang. Nih segmen udah sisa 9 menit lagi. Ayo kerja, ayo. Gua sharing. Iya, boleh, ayo. Ya, bagi gue kita balik lagi ke arti katanya ya. Oke. Namanya toxic positif. Berarti toxic itu racun. Nah, jadi kan positif itu ya positif, apapun yang berbentuk positif tapi bagi orang menangkapnya racun, berarti itu adalah toxic positif. Nah, yang gue mau tekanin di sini ya, kita nggak tahu kapan saat-saat kita positif akan dianggap racun oleh orang-orang. Ya, gue bilang jangan sampai gara-gara ini kita berhenti buat positif gitu. Kita berhenti buat ngeliatin orang, kita berhenti buat support lah atau ngasih masukan yang berbau positif lah. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan bagi gue ya gue bingung mau ngomong apa ya. Lu kalau di belakang kayaknya kalau lagi offline tuh kayaknya kenceng gitu, cepat gitu ya. Gini, apa ya mau gue intinya respon orang sih sebenarnya untuk toxic positif nih, maksudnya ya dia nggak nerima gitu orang ngasih masukan positif ke dia, itu menjadi racun. Kalau nggak jadi racun ya udah tuh nggak jadi toxic positif gitu. Benar. Yang gue tekanin itu jangan berhenti pula gara-gara lu takut jadi toxic positif, lu takut ngasih masukan yang positif ke orang, enggak. Ingat yang penting itu lu tahu masalah orang. Bisa kalau teman lu cerita, lu tahu lah suatu masalah, lu tahu lah kalau emang nggak bisa nyelesain ya mungkin jujur aja bilang nggak nyelesain ya, dan lalu nyemangatin ya. Yang penting itu lu tahu konfliknya dan lu tahu bicara apa, jangan langsung judge. Ada kok yang lebih baik daripada lu, seharusnya lu bersyukur kan, nggak meninggal kan, masih sakit nggak gitu. Nah gitu, itu sih yang mau gue kasih pesan. Oke. Udah ada pesan dari Pak Patrick. Yang penting jangan lupa untuk tetap stay positif, walaupun jangan positif corona, amit-amit cabang bayi ya. Nah, yang pasti jangan malah takut gitu kalau untuk gara-gara ada toxic positivity di mana-mana bla bla bla, itu malah jadi takut untuk positif gitu teman-teman. Karena jujur kalau gue boleh sharing, gue pernah menjadi orang yang seperti itu. Gue pernah takut untuk berbuat mengeluarkan kata-kata ya udah semangat ya udah sabar ya gitu, karena mungkin gini, kadang salahnya terlalu personal gitu ya, dan kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya kita cuma bisa ngasih ya udah sabar, ya udah semangat, seperti itu. Dan gue pernah mengalami di posisi itu. Nah, balik lagi ke yang kayak Paman Patrick bilang, kalau memang jangan sampai takut gitu untuk menjadi berbuat positif atau melakukan hal-hal positif lainnya kayak gitu. Nah, terakhir dari Do, menurut lo? Apa ya? Kayaknya sama sih. Sebelum kita lempar ke Novi untuk terakhir dong dari lo, mungkin ada sharing sedikit yang dari tadi kita bahas dari segmen 1 sampai segmen 4 ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa lo simpulkan dan mungkin bisa lo share ke kita, atau mungkin bahkan dari cerita-cerita orang yang lo dengar yang mungkin tadi nggak masuk segmen-segmen kita gitu, mungkin bisa lo sharing sih. Nggak ada Dok. Apa ya? Sharing aja, maksudnya
nggak harus kesimpulan sih sebenarnya, mungkin sharing kayak gue tadi, lu pernah dapat perlakuan kayak gitu terus akhirnya lu pada akhirnya seperti apa kayak gitu. Ya sama kayak yang dibilang Bang Pet sih sebenarnya kan. Menurut gue bukan ya jangan ketawa. Siapa yang ketawa kurang ajar banget, jangan ketawain temen gue. Itu pemilik channel YouTube, jangan macem-macem. Apalah tadi nih asu. Iya, ya lanjut. Apa sih? Hilang dah. Iya, Terus tadi lanjut. balik kayak dibilang sama Bang Pet. Gua. Tar dulu, Rido dulu, jangan. Lu mah Dia kan udah. lupa. Tar dulu harus ingat. Ayo ingat. Sumpah lupa. Dia kan Wei. lupa. Ya udah lanjut. Ayo udah. Ya udah lanjut Bang Pet, ayo. Tadi gue sempat baca ya, seandainya kita nggak bisa, terus seandainya kita nggak sanggup atau ragu untuk berkata-kata positif takut jadi toksik ya, kita bisa pakai kata-kata lain kayak gue di sini ada lo buat Ya, lo. itu. Gitu. Perbaiki Oh, diksi respon. Nah, Apa? itu loh. Perbaiki diksi respon. Ya, pokoknya respon seandainya kita ya takut kita jadi toxic positif ya, kita bisa respon yang lain kayak gue di sini ada lo buat support lo, gue di Ya. sini ada buat lo, atau yolah kita selesaiin masalahnya bareng-bareng. Mungkin kata-kata lebih kayak gitu lebih agak simpati dan enggak jadi racun ke orang gitu. Sempat ya, salah satu penyelesaian terhindar dari toxic positif kayak gitulah. Tapi ya bagi gue enggak semua orang juga bisa kayak gitu. Kadang-kadang kita lupa, tahunya kita udah ucap iyalah semangat, iyalah ini ya kan, tetap aja bagi gue ya positif aja apa yang lo mau gitu. Nah itu aja tambahannya, mungkin Rido udah ingat. Itu Iya. tadi. Silakan Perbaiki. Dodo. Perbaiki diksi untuk merespon terhadap orang yang lagi cerita gitu loh. Jadi terkadang orang lagi cerita itu kan cuman butuh didengar. Tidak semua orang cerita juga butuh nasihat. Nah, terhadap ya ibaratnya kita di posisi orang yang menerima curhat, jangan selalu merespon terhadap jangan selalu merespon menjudge terhadap bahwa dia itu salah gitu loh. Cukup dengar gitu kan, dengar apa yang dia ceritain. Kita tahu kalau orang itu butuh respon, dia bakalan nanya gitu loh. Misal kayak ya menurut lo gimana, atau gua harus apa gitu loh. Nah di saat itulah menurut gua, kalau kita di posisi pendengar, di saat itu kita bisa memasukkan energi positif kita, bukan di saat dia cerita terus kita menjudge yang lo lakuin salah. Itu sih menurut gua. Oke, thank you Rido buat sharingnya juga, dan Bang Pet terakhir nih dari Novi, mungkin bisa diulas lagi sedikit tentang toxic positivity, dan ya mungkin kayak ada pesan sih buat pendengar kita atau penonton kita. Closing statement gitu ya. Iya, betul sekali Kak. Aduh, nggak pakai diperjelas gitu ya. Sedikit kesimpulan aja sebenarnya tentang toxic positivity. Jadi sebenarnya kan toxic positivity itu balik lagi kan kondisi dimana seseorang itu nggak membiarkan emosi negatif masuk ke dirinya dan orang lain gitu, tapi justru berusaha untuk selalu memberikan respon positif gitu. Nah sebenarnya kan respon positif itu dalam hidup itu kan sebenarnya memang membuat hidup seseorang itu menjadi lebih bermakna, lebih bahagia gitu. Tapi nggak selalu semua yang berbau positif itu baik juga buat kesehatan mental gitu, karena ketika seseorang dihadapkan dengan suatu masalah kemudian ada respon positif dari orang lain, dan justru respon positifnya itu membuat dia semakin tertekan gitu kan. Nah mungkin di sini ada beberapa tips aja mungkin khususnya bagi kita juga sih yang berempat di sini gitu, supaya nggak jadi toxic positivity buat orang lain gitu. Ketika ada orang lain yang cerita tentang masalahnya ke kita, kita nggak melulu sih dituntut untuk memberikan nasihat. Kita benar sih kata yang disampaikan sama Mbak Rido tadi, itu cukup dengarkan aja gitu. Justru dengan mendengarkan itu sudah membantu seseorang itu
bisa meluapkan emosi negatifnya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa nih memberikan respon yang positif, atau takut nih sebenarnya memberikan respon yang positif buat lawan bicara kita cukup dengan mendengarkan aja gitu. Karena sebenarnya proses mendengar itu mudah, tapi nggak semua orang sih bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Terus juga bagi kita nih supaya nggak jadi toxic positivity juga, kita juga harus kenali bahwa setiap orang itu punya kekuatan yang berbeda dalam menghadapi permasalahan gitu. Jadi kita nggak bisa nih menyamakan satu orang dengan orang yang lainnya. Terus juga jangan membanding-bandingkan seseorang dengan orang lain gitu, karena kembali lagi setiap orang itu tidak sama gitu. Jadi jangan ketika seseorang itu menceritakan masalahnya ke kita, jangan sampai kita bandingkan dengan orang lain gitu. Misalnya kan, lah lo masalahnya cuma segitu, yang lain bisa kok kayak gini gitu. Jadi jangan sampai membanding-bandingkan seseorang itu dengan orang lain. Kemudian mungkin supaya nggak jadi toxic positivity juga buat orang gitu, mungkin kita bisa berikan saran yang mendukung, yang membangun, atau yang nggak menyinggung lah gitu. Mungkin kata-katanya sih yang diubah seperti yang dibilang Bang Patrick tadi gitu kan. Misalnya nih contoh salah satu kata-kata yang bersifat toxic positivity itu misalnya kan, udahlah nggak usah cemas lah gitu, berpikir positif aja gitu. Mungkin bisa diganti dengan saya sebenarnya mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Yo, ada yang bisa saya bantu nggak untuk menyelesaikan masalah kamu gitu? Atau apa yang bisa saya lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah kamu gitu? Mungkin lebih ke pemilihan kata-katanya itu lebih diganti aja gitu. Jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan itu justru membuat dia semakin tertekan gitu. Mungkin di sini lebih ke melibatkan diri kita loh gitu loh. Misalnya nih, kamu nggak sendirian loh, ada aku di sini, yuk cerita sama aku gitu. Dengan kata-kata seperti itu justru orang yang ingin menceritakan masalah itu merasa sedikit lega, oh dia membuka dirinya loh untuk aku bisa cerita gitu. Mungkin itu sih. Oke, closing statement yang luar biasa banget dan pas banget sih ya untuk kita semua, supaya benar-benar memotivasi kita untuk tetap stay positif dan juga memilih tips-tips tadi yang pastinya udah di-share juga supaya kita nggak menjadi toxic positivity dan juga tidak menjadi orang yang under under pressure tentang toxic positivity itu. Jangan apa-apa orang ngomong ya sabar atau semangat itu dibilang toxic segala macam, jangan berekspektasi terlalu tinggi juga gitu. Pokoknya kita harus tetap semangat untuk menghadapi semua problematika hidup ini, karena hidup itu ada masalah. Kalau lo nggak mau masalah, lo mati aja guys ya. Tapi jangan dong, hidup itu penuh warna gitu. Walaupun memang kayaknya masalah aja terus, kantor, masalah di keluarga, masalah sama teman, bahkan mungkin masalah percintaan, mungkin lo jomblo juga lo masalah gitu ya buat kita dan masyarakat. It's okay, namanya juga hidup itu adalah masalah gitu. Jadi harus kita taklukkan sih semua tantangan. And by the way, thank you so much buat V yang udah mau di After Office Radio ini, yang di episode pertama ini sangat berat banget. Maaf ini kalau ada blender, mohon maaf ya. Nah, ini sangat berat topiknya. Thank you so much Novi udah sharing bareng kita tentang toxic positivity ini. Semoga sih nggak kapok ya untuk next time. Mungkin kita bakal ngomongin psikolog lagi mungkin tentang apa nextnya kita nggak tahu. Dan semoga sih Novi juga tetap stay positif, tapi tidak positif fit tentunya, tetap sehat selalu, juga rezekinya lancar, dan siapa tahu bisa kita ketemu cara di kehidupan nyata ya, karena kita ketemu ya Nov ya. Iya. Oke. Dan nah thank you juga buat pemuda setempat, aka Paman Patrick tadi, karena di belakang sangat backup kita, dan juga karena tadi sempat kehabisan apa ya lagi ya yang bakalan ditanyain. Nah, ada ide-ide ya bisa dijadikan sebagai apa ya, tim kreatif lah ya, tim kreatif untuk Pak Patrick, dan mengamankan juga berlangsungnya After Office Radio ini. Dan tentunya thank you so much buat Ridho Liswenaldo, pemilik channel YouTube ini, yang udah memaksa saya ya untuk mau siaran itu jam 9 malam kalau di tempat gua. Tadi mulainya jam 8 kalau di tempat kalian. Jadi
kalau gue nggak dipaksa tadi kayaknya gue nggak bakalan mau siaran kayak gini sih, karena sebenarnya jujur gue juga kangen siaran. Cuma anyway, thank you for Rido. Yang penting buat teman-teman di sini. Kenapa? Berarti momen gue pas kan? Pas. Oke. Anyway, thank you so much buat kalian yang udah dengerin. Kurang lebih ini kalau di streamingnya sih 2 jam, harus cuma 1,5 jam sih ya. Itu tadi setengah jam countdown ya. Jadi thank you so much buat kalian yang udah dengerin After Office Radio dari tadi, dari jam 9 sampai jam gue salah jam. Dari jam 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai sekarang jam berapa sih kalian? Setengah 10. Nah, di kalian udah jam setengah 10 lewat 6 sekarang. Thank you so much. Jangan lupa tetap yang kayak gue bilang tadi, stay positif dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you till next week. After Office Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.